Halo, ketemu lagi sama aku. Kenalin, nama aku Ratna Widyastuti, NIM K332262 dari Pendidikan Kimia FKIP UNS tahun 2020. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang sistem kristal. Materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian kristal, yang kedua, perbedaan kristal dan amorf, yang ketiga, jenis kisi, dan yang keempat, sistem kristal Bravais. Yang pertama, pengertian kristal. Pada zaman Yunani kuno, kristal berasal dari kata krustalos, yang artinya tetesan air. Kemudian berkembang bahwa segala sesuatu yang memiliki sifat seperti tetesan air bening dan dapat terpancar disebut krustalos. Contohnya tetesan sirup bening. Orang Yunani kuno menyebut sesuatu yang sudah membeku bertahun-tahun disebut sebagai suatu bentuk kristal. Kemudian berkembang kembali menjadi kris yang artinya kebijaksanaan. Seseorang yang memiliki kebijaksanaan karena beningnya jiwa biasanya disebut kris. Contohnya Nabi Isa. Kemudian berkembang lagi menjadi kristal yang artinya segala sesuatu yang tersusun dari atom terstruktur dan sudah terpendam lama. Contohnya daun es yang terpendam dalam es terlihat jelas, maka daun es tersebut disebut daun kristal. Kemudian berkembang kembali, orang-orang menyebut kristal adalah suatu perhiasan yang indah. Perhiasan yang indah, bening, dan memantulkan cahaya. Contohnya adalah intan dan berlian. Hal ini spesifik untuk perhiasan. Di era modern, setelah ditemukannya XRD yang mempelajari adanya suatu kristal dalam suatu material, maka definisi kristal bergeser, yang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang tersusun dari atom terstruktur dan berulang secara periodik. Oleh karena itu, kristal didefinisikan sebagai atom atau ion yang tersusun secara teratur antara atom yang satu dengan yang lain. Kemudian jarak antar atomnya berulang dan berulangnya dalam urutan yang panjang secara periodik. Selanjutnya, atom-atom ini menempati diri dalam pengulangan pola 3 dimensi. Nah, ini dia ya untuk penjelasannya. Ini untuk contoh gambar kristal. Kemudian selanjutnya perbedaan kristal dan amorf. Yang pertama yaitu kristal. Atom, ion, atau molekul penyusunnya tersusun membentuk arai 3 dimensi dan berulang secara periodik. Yang kedua, gaya antar molekul seragam. Yang ketiga, padatan kristal pada umumnya anisotropik. Kemudian yang keempat, kristal itu biasanya lebih keras daripada amorf. Kemudian yang kedua, amorf. Yang pertama, partikel-partikel dari zat amorf tidak tersusun secara periodik. Kemudian memiliki kelarutan lebih tinggi dibanding kristal. Yang ketiga, gaya antar molekul tidak seragam. Yang keempat, memiliki titik didih dan titik leleh yang tidak seragam. Dan yang terakhir bersifat isotropik. Kemudian ini untuk contoh perbedaan kristal dan amorf. Untuk yang sebelah kiri itu contoh dari sistem kristal. Di kristal yang sebelah kanan itu susunan dari amorf. Kemudian jenis-jenis kisi. Sebelum menjelaskan jenis kisi kristal itu jadi semua struktur kristal dapat dijelaskan dalam istilah kisi, yaitu kumpulan atom berada pada tiap titik kisi. Kumpulan atom ini disebut basis.
Kisi sendiri disebut susunan titik-titik yang teratur dan periodik di dalam ruang. Kemudian basis yaitu sekumpulan atom dengan jumlah atom dalam sebuah basis dapat bernilai satu atom atau lebih. Kemudian jenis-jenis kisi itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama kisi primitif atau sederhana. Titik kisi hanya terletak di dalam sudutnya saja. Kemudian yang kedua kisi body centered. Terdapat tambahan satu titik kisi yang terletak di pusat sel. Kemudian yang ketiga kisi face centered. Terdapat 6 titik kisi yang terletak di pusatnya masing-masing permukaan sel. Kemudian yang keempat kisi base centered. Terdapat satu titik kisi pada salah satu pusat permukaan sel. Nah, kemudian ini merupakan 7 sistem kristal Bravais. Untuk yang pertama itu ada sistem kristal kubik atau kubus. Sistem kristal kubus memiliki panjang rusuk yang sama, atau A sama dengan B dan B sama dengan C, serta memiliki sudut alfa sama dengan beta sama dengan gamma sebesar 90 derajat. Sistem kristal kubus ini dapat dibagi ke dalam 3 bentuk, yaitu kubus sederhana, terus ada kubus berpusat badan atau BCC, kemudian kubus berpusat muka atau FCC. Kemudian yang kedua yaitu sistem kristal tetragonal. Pada sistem kristal tetragonal ini dua rusuk yang memiliki panjang sama, yaitu A sama dengan B tidak sama dengan C, dan semua sudut alfa sama dengan beta sama dengan gamma sebesar 90 derajat Celcius. Kemudian pada sistem kristal tetragonal ini hanya memiliki 2 bentuk, yaitu sederhana dan berpusat badan. Pada bentuk tetragonal sederhana mirip dengan kubus sederhana, di mana masing-masing terdapat satu atom pada semua sudut tetragonalnya. Kemudian sistem kristal ortorombik. Sistem kristal ortorombik ini terdiri atas 4 bentuk, yaitu ortorombik sederhana, kemudian berpusat badan, berpusat muka, dan berpusat muka A, B, atau C. Kemudian yang keempat, sistem kristal trigonal. Pada sistem kristal ini, panjang rusuk memiliki ukuran yang sama, yaitu A sama dengan B, namun tidak sama dengan C, sedangkan sudutnya adalah alfa sama dengan beta sama dengan 90 dan gamma sama dengan 120 derajat. Kemudian yang kelima itu ada sistem kristal heksagonal. Pada sistem kristal ini sesuai dengan namanya heksagonal, heksa yang artinya 6, maka sistem ini memiliki 6 sisi yang sama. Sistem kristal ini juga memiliki 2 nilai sudut, yaitu 90 derajat dan 120 derajat. Sedangkan panjang rusuknya adalah A sama dengan B tidak sama dengan C. Kemudian semua atom berada pada sudut-sudut heksagonal dan terdapat masing-masing atom pusat muka pada 2 sisi heksagonal. Kemudian yang keenam yaitu sistem kristal monoklinik. Sistem kristal monoklinik ini terdiri atas 2 bentuk, yaitu monoklinik sederhana dan berpusat muka C. Kemudian sistem kristal monoklinik ini memiliki panjang rusuk yang berbeda-beda, atau A tidak sama dengan B dan tidak sama dengan C, serta sudutnya alfa sama dengan gamma itu 90 dan beta tidak sama dengan 90. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir ya, ini sistem kristal triklinik. Pada sistem kristal
trickling ini hanya terdapat satu orientasi. Sistem kristal ini memiliki panjang rusuk yang berbeda, atau A tidak sama dengan B, tidak sama dengan juga dengan C, serta memiliki besar sudut yang berbeda-beda pula. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa.